Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ismalia, belajar sosiologi, enjoy dan nyaman. Baik, materi pada part pertama atau bagian pertemuan pertama kita sudah membahas tentang perubahan mengenai evolusi. Pada pekan yang lalu kita membahas bahwa kenapa manusia melakukan evolusi, karena agar ia bisa bertahan hidup. Kemarin juga sudah saya berikan asesmen tugas. Apa pendapat kamu tentang evolusi pada manusia menurut pandangan Islam? Setuju atau tidak setuju? Jika setuju beri alasan, jika tidak maka beri alasan juga. Oke, terima kasih atas jawaban antum semua, dan insya Allah nilainya akan segera saya kirim. Baik, evolusi. Kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya, evolusi dan revolusi. Oke, baik ya, kita besarkan lagi layar kita. Evolusi merupakan perubahan berangsur secara lambat. Itu kalau evolusi ya. Oke, jadi ada 3, bisa kamu baca ya. Unilinear Theory of Evolution atau perubahan melalui tahap-tahap evolusi. Jadi kalau evolusi ini kan dilakukan secara perlahan-lahan karena mungkin keadaan alam, karena kebutuhan alam itu sendiri membuat manusia melakukan evolusi. Atau kemarin videonya sudah kita putar, evolusi pada hewan. Tujuannya semua agar bisa bertahan hidup. Berikutnya adalah Universal Theory of Evolution, mengikuti garis evolusi tertentu. Jadi bisa kamu lihat ya, evolusi ada 3 tadi ya. Yang kedua Universal Theory of Evolution, mengikuti garis evolusi tertentu. Nanti kamu bisa cari apa itu di Google. Nanti kamu bisa kirim jawabannya. Saya memberi kuis tentang cari tentang teori Universal Theory of Evolution. Yang ketiga Multilinear Theory of Evolution, perubahan tidak mengikuti tahap atau garis evolusi tertentu, karena perubahan pada suatu unsur dapat mengakibatkan perubahan pada unsur lainnya. Oke, berikutnya, jadi kita bisa membedakan ya, itu masih dalam kerangka evolusi. Berikutnya revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang berlangsung cepat, radikal, dan atau menyangkut nilai-nilai dan unsur-unsur yang mendasar. Kita sudah pernah melaluinya ya. Makanya ada pahlawan revolusi itu untuk melakukan perubahan yang dilakukan secara cepat, itu namanya revolusi. Revolusi dapat berlangsung dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik maupun kebudayaan. Oke, kita lanjut. Revolusi politik terjadi dapat berhasil apabila, jadi revolusi ini dapat berhasil apabila mencakup pada 5 aspek. Pertama, ada keinginan umum. Yang kedua, ada pemimpin. Yang ketiga, pemimpin tadi dapat menampung aspirasi. Keempat, pemimpin tadi dapat menunjukkan tujuan konkret maupun yang abstrak pasca revolusi. Yang kelima, ada momentum yang tepat. Negara kita sudah sering ini ya melakukan perubahan-perubahan yang cepat. Kamu bisa baca dalam sejarahnya. Berikutnya adalah progresif dan regresif. Apa itu progresif dan regresif? Perubahan progresif merupakan perubahan ke arah kemajuan, sedangkan regresif merupakan perubahan menuju ke arah keadaan yang lebih buruk atau mundur. Yang keempat, intended dan unintended merupakan perubahan yang diinginkan, misalnya pembangunan, sedangkan unintended merupakan perubahan yang tidak diinginkan, dapat berupa dampak dari suatu perubahan. Jadi perubahan itu ada yang diinginkan dan ada yang tidak diinginkan.
Mengapa manusia melakukan perubahan? Ya, itu tentu ada alasannya. Masyarakat mengalami perubahan disebabkan oleh baik faktor-faktor yang bersifat internal maupun eksternal, baik yang bersifat material ataupun non-material ideologis, ya. Jadi jelas bahwa mengapa melakukan perubahan? Karena memang manusia terus mengalami perubahan. Di sini ada faktor-faktornya ya. Oke, penugasan kamu adalah cari faktor-faktor perubahan, faktor secara eksternal maupun faktor secara internal. Oke, itu dia ya. Saya nggak akan bahas di sini. Kamu bisa carinya di Google. Nanti itu tugas saya ya. Jadi ada 2, 3 dengan yang tadi ya. Yang kedua cari faktor-faktor internal. Berikutnya faktor secara eksternal. Oke. Faktor-faktor penghambat perubahan. Yang pertama, kontak komunikasi dengan kelompok-kelompok kebudayaan lainnya. Faktor pendorong perubahan. Jadi, kenapa manusia melakukan perubahan? Karena ada kontak-kontak sebelumnya dengan kebudayaan, ada kelompok dari luar. Contoh, ada sih sebetulnya yang kalau di wilayah India, suku apa kemarin saya lupa saya, nanti akan saya sebut lagi. Itu ada suatu suku di India ya, yang dia memang kehidupannya di pulau, mereka tidak bisa menerima perubahan dari luar. Bahkan kalau ada masyarakat lain masuk ke pulau mereka akan dibunuh. Jadi itu ada beberapa juga yang tidak ingin adanya perubahan ya. Pendidikan yang maju ini jelas akan menjadikan masyarakat itu menjadi berubah ya. Tentu pola pikirnya berubah, sosialnya berubah, taraf ekonominya berubah. Berikutnya, need for achievement ya. Berikutnya, sikap menghargai orang lain dan kebudayaan, toleransi, struktur sosial atau stratifikasi terbuka. Jadi ada stratifikasi ini ada terbuka, ada tertutup, dan ada gabungan daripada keduanya. Jadi kalau yang bisa melakukan perubahan itu yang sifatnya struktur sosial terbuka. Terus kenapa juga ada perubahan? Penduduk yang heterogen biasanya, atau yang bermacam suku, bermacam pendidikan, itu biasanya akan cepat sekali bisa menerima suatu perubahan. Berikutnya, ketidakpuasan terhadap keadaan. Misalkan karena kita susah, misalnya faktor ekonomi kita susah, maka kita akan melakukan perubahan-perubahan agar bisa melakukan atau agar keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan kita tercukupin. Berikutnya adalah orientasi ke masa depan. Oke. Contoh, kamu melakukan pendidikan, tahan ikut PJJ, tahan mengerjakan tugas. Itu semua tujuannya untuk masa depan. Itu ya salah faktor-faktor pendukung atau pendorong dari sebuah perubahan. Berikutnya apa? Faktor penghambat perubahan. Apa saja faktor penghambatnya? Pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain yang tadi saya sebut. Tidak bisa menerima masyarakat luar. Itu akan mengakibatkan tidak adanya perubahan ya. Perkembangan iptek yang terhambat. Kalau sekarang kita ini semua serba teknologi ya. Antum tahu, antum juga belajar menggunakan teknologi saat ini. Kalau ipteknya terhambat, kalau jaringan internetnya tidak ada, listriknya tidak ada, maka akan susah untuk melakukan perubahan. Ya, gaya-gaya hidupnya juga akan pola-pola yang lama. Berikutnya, sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat yang tradisional ini sangat susah sekali ya, untuk melakukan
perubahan. Berikutnya, sikap masyarakat yang tradisional. Ya, tadi sudah ya, vested, interested. Berikutnya, ketakutan akan terjadi kegoyahan dalam sistem sosial apabila terjadi perubahan. Berikutnya, prasangka terhadap hal baru. Berikutnya, hambatan ideologis atau nilai sosial. Kedelapan, hambatan adat dan tradisi. Baik, saya akan memutarkan sebuah video penutup agar antum bisa melihat contoh-contoh dari masyarakat yang tidak bisa menerima perubahan. Baik, kita simak ya. Baik, ini suku Sentinel, ada salah satu suku di India ya yang tidak bisa menerima peradaban dari luar. Mari kita simak videonya. Baik, kita simak bersama-sama ya. Muda asal Amerika Serikat bernama John Allen Chow. Berita menyebutkan tanggal 17 November 2018 lalu, dunia dihebohkan mengenai kematian seorang misionaris muda asal Amerika Serikat bernama John Allen Chow. Berita menyebutkan bahwa John Allen Chow tewas terbunuh oleh suku Sentinel yang tidak menginginkan kehadirannya di pulau tersebut. Chow dikatakan memaksakan diri untuk mendarat dan menemui suku Sentinel. Dan hingga kini otoritas tempat mengatakan kecil kemungkinan untuk bisa mengevakuasi jasad Chow dari pulau tersebut. Kejadian ini bukanlah yang pertama. Pada tahun 2006 ditemukan 2 orang nelayan yang menjadi korban suku Sentinel saat mengambil kepiting di pesisir pulau Sentinel Utara. Catatan mengenai kengerian terhadap suku Sentinel tersebut ternyata telah dimulai sejak lama. Pada tahun 1926, Marco Polo, seorang penjelajah Italia yang pernah singgah di Kepulauan Andaman, menggambarkan bahwa Pulau Sentinel dihuni oleh suku yang sangat tidak ramah terhadap orang asing. Ia mengatakan bahwa di wilayah Andaman dihuni oleh ras yang paling buas dan brutal. Mereka sangat kejam, membunuh dan memakan setiap orang asing dengan tangan mereka. Meskipun berlebihan dan tidak 100% benar, jika dilihat dari kasus yang terjadi sekarang, sepertinya catatan kengerian Marco Polo cukup beralasan ya pemirsa. Pulau Sentinel sendiri secara administrasi sebenarnya masuk ke dalam wilayah negara India. Dibanding pulau lain di gugusan Kepulauan Andaman, hanya Pulau Sentinel lah yang hingga kini masih terisolir dan sama sekali tidak pernah membuka diri terhadap dunia luar. Selain karena perilaku suku Sentinel yang tidak mau menerima orang asing di pulau mereka, ternyata terisolirnya Pulau Sentinel juga karena ada campur tangan dari pemerintah India loh pemirsa. Semenjak tahun 1956, hukum di India melarang siapa saja untuk pergi ke Pulau Sentinel Utara dan pengunjung hanya diperbolehkan mendekat sejauh 5 mil dari bibir pantai. Selain agar turis yang datang tidak diserang suku yang mendiami Pulau Sentinel, peraturan tersebut juga dibuat untuk melindungi suku Sentinel tertular penyakit asing yang dibawa turis asing dan dikhawatirkan akan membawa kepunahan pada penduduk pulau tersebut. Saking tertutupnya pulau tersebut, bahkan pemerintah India sendiri hingga hari ini masih kesulitan untuk mendapatkan jumlah populasi suku Sentinel dengan akurat. Pada tahun 2001, pemerintah India hanya bisa melakukan pendataan dari jarak jauh secara kasat mata dan menemukan sebanyak 21 orang penduduk laki-laki dan 18 orang perempuan. Dan pada tahun 2011, mereka hanya berhasil menemukan sebanyak 15 orang suku Sentinel. Dan hingga kini tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah pasti penduduk yang terdapat di pulau tersebut. Suku Sentinel sendiri diperkirakan bermukim di pulau tersebut sudah lebih dari 40.000 tahun. Mereka diperkirakan berasal dari benua Afrika ketika terjadi migrasi besar sekitar 50.000 tahun yang lalu.
Sikap agresif dari suku Sentinel sudah berlangsung selama ratusan tahun dan hingga kini tidak ada yang mengetahui penyebabnya. Meskipun demikian, belakangan berkembang sebuah teori yang santer dikatakan sebagai penyebab agresifnya sikap suku Sentinel terhadap pendatang dari luar pulau. Semua berawal di abad ke-19, di mana saat itu India masih berada di bawah kekuasaan Inggris, di mana tercatat ada seorang perwira angkatan laut Inggris bernama Maurice Fidel Portman yang pernah menyambangi pulau tersebut. Ia mengatakan bahwa pulau tersebut dihuni oleh sekelompok penduduk yang terisolir dan sangat pemalu. Mereka makan akar, kura-kura, dan juga menyimpan tengkorak babi hutan. Ia kemudian menculik sepasang orang dewasa dan 4 orang anak dari pulau tersebut. Tak lama kemudian, pasangan dewasa yang dibawanya jatuh sakit dan meninggal dunia. Lalu Maurice mengembalikan 4 orang anak suku Sentinel yang diculiknya kembali ke pulau tersebut. Konon, semenjak saat itu suku Sentinel menjadi agresif terhadap siapapun pendatang yang berani mendekati pulau mereka. Baik, tadi antum sudah melihat video yang saya putar, yaitu salah satu suku yang tidak bisa menerima perubahan, tidak bisa menerima keberadaan orang asing. Dicontohkan suku Sentinel. Masih banyak sebetulnya suku-suku yang ada di dunia yang tidak bisa menerima peradaban. Mungkin kamu bisa lihat sampai seagresif demikian bahwa mereka tidak bisa menerima perubahan. Itu adalah salah satu faktor penghambat daripada sebuah perubahan. Baik, mungkin materi kita pada pertemuan hari ini, pertemuan kedua untuk kelas 12 perubahan sosial selesai. Tadi saya sudah di video-video sebelumnya sudah memberi penugasan, mungkin nanti bisa langsung dijawab singkat, padat melalui kolom komentar di YouTube saya. Terima kasih, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.